Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang saya muliakan, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah berkata, khamsun hunna min dawa'il qalbi. Ada 5 macam perkara yang dapat dijadikan obat hati, agar hati kita jangan dihinggapi penyakit hati yang membahayakan. Penyakit sombong, iblis dikeluarkan dari surga. Padahal iblis sudah masuk surga, amalnya luar biasa, muridnya malaikat. Kita sehebat apapun tidak ada punya murid malaikat. Paling ada BC murid buntak. Kadang masuk, kadang kada meleset. Tapi karena sombong keluar dari surga. Apalagi kita nang belum masuk surga, jangan kita coba-coba sombong, merasa terhebat pada orang. Sekalipun hebat, apalagi asli kada hebat. Apa obatnya? Obatnya, kata sahabat Abdullah Al-Antaqi rahimahullah, ada 5 macam. Yang pertama, mujalasatus sholihin, mau duduk berkumpul bersama orang-orang soleh. Perkumpulan orang soleh itu ada 2. Pertama, majlisul ilmi wa zikri, majlis bicara tentang ilmu dan berzikir kepada Allah. Itu majlisnya orang soleh. Walaupun kita ni belum termasuk orang-orang soleh, tapi kita berada di dalamnya, itu obat hati, agar kita ini jangan kena penyakit hati. Yang kedua, majelisnya orang soleh itu wa ikhbarus solehin, di mana di situ diceritakan tentang cerita orang-orang soleh. Tadi sama-sama kita mengingat kembali cerita tentang abah guru kita. Itu namanya menceritakan, mengingatkan perjalanan orang-orang soleh. Itu obat hati, terhindar kita dari penyakit riya. Karena orang-orang soleh itu kenapa mulia? Pertama, beliau berilmu. Yang kedua, mengerjakan perintah yang dipardukan dan yang disunatkan, sehingga mereka itu mesra di dalam beribadah. Walaupun sakit tetap beribadah, walaupun sakit tetap mengajarkan ilmu, karena sudah merasa mesra. Jadi kita kadang bisa merasa hebat. Apalagi kalau kita mengenang kebanyakan orang-orang soleh. Imam Asy'ari As-Saqati itu beramal malam selama 90 tahun, kada pernah guring berebah. Sidin kala guring berduduk. Kita bisa guring berduduk kalau di pengajian. Kalau terliwat lawas ceramah, bisa ada nangguring berduduk. Kalau di rumah, enggak, betul cakap saya. Kalau di rumah tidak ada harapan. Imam Asy'ari As-Saqati menjaga wudhu jangan batal. 90 tahun kada suah guring berebah. Berarti kita ni kada ada harapan hendak kaya sidin. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an
beribadah malam selama 40 tahun, wudu isya sampai ke subuh kada batal. Kita bisa juga, tapi sembiang isya jam 4 subuh. Tarik ke subuh bisa. Kalau dari awal dan harapan Sidin setiap malam begitu selama 40 tahun, maka menghatamkan Al-Quran. Wajar Sidin berkeramat. Sidin hendak mengadakan pengajian, mengumpulkan orang banyak. Hari mendung, dipandang Sidin tegisir. Ulun hari itu gitu juga. Ya, betul nih. Tolak ke pengajian. Sekalinya mendung, tebal, hijau langit. Ku pandang tegisir. Tapi yang tipis, yang tabal tajun. Nah, jago gagal jadi wali. Kayak apa kita nih hendak hebat? Macam mana? Ada sanggup kita menghatamkan Al-Quran setiap malam? Ada sanggup? Kalau Imam Malik radhiyallahu an, setiap malam Sidin beribadah malam, semalaman suntuk kalau teguringan sebentar aja. Itu pun karena ingin bertemu Nabi. Makanya tanda-tanda ulama warasatul anbiya nang selalu bermimpi Rasulillah mesti dipandang menyejukkan hati. Sidin kadang-kadang kita masih ingat terus. Ini nang 17 tahun sudah kita memperingati haul beliau. Itu tanda beliau itu selalu bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik setiap malam bermimpi bertemu Nabi. Kita macam mana nak bermimpi bertemu Nabi? Beribadah jarang. Makanya Imam Malik itu berkeramat, mimpi malam siang jadi kenyataan. Kita kada pernah, tapi bagus juga. Andai kata jadi kenyataan musibah ganal. Apa sebab tadi malam kita mimpi di kampung anjing. Lah kalau jadi kenyataan esok kemana kita buka? Untung cuman mimpi. Kadang mimpi kita nih bawa musibah. Kita mimpi melihat buaya berkunyong nyeberang sungai. Sekalinya esok Honda ditarik dia lir. 6 bulan nunggak kada bayar. Itu kan musibah namanya. Macam mana lah kita nih mimpi anak betul. Ibadahnya kurang. Jadi yang perlu kita tiru ibadah Sidin. Dan kita jangan merasa hebat. Ada peparakan, ada peparakan. Kita nih walaupun amal sedikit, tapi jangan merasa hebat. Tuh kenal pahalanya dah. Walaupun banyak amalnya, tapi merasa hebat sedikit. Sehebat apapun kita, kalau merasa hebat, terbagus orang yang gak dapat hebat. Asal jangan merasa hebat. Man tawadda'a rafa'ahullah, wa man takabbara wada'ahullah. Siapa orang merendah diri, pangkat diangkat Allah. Siapa yang sombong, pangkat diturunkan Allah. Ada kisahnya. Ada kisahnya orang tandingan beulah kue. Nang satu desa beulah kue bolu kek. Mun dalam cerita tuh hintalonya 40 biji, mantiganya sekilo. Tinggal menyambat dikujak jadi bolu kek. Nang satu desa beulah kue bolu serang samut, nyaman dapat juara 1. Kenapa? Kuenya aneh, ada berlubang-lubang dalam kue. Nang satu desa beulah kue bingka. Bingka tuh baunya gini nyaman, apalagi perut lapar, makin nyaman lagi. Nang satu desa kada umpat. Jadi kepala desa kenapa kada umpat ibu-ibu? Kenapa nang kita ulah aja? Orang masing-masing desa bergenalan modal, kada sanggup kita. Orang bolu kek, bolu sarang samut, bolu bingka, nang apa kita diulah? Ujar kepala desa, aku ada pisang masak di rumah. Pisang masak saja kita tumbuk, ayak akan tapung, kacakakan santan, diaduk, buat ke daun, dipahit, disumap jadi pais. Pais itu 10 sekali awan cang huduk pada orang. Banyak ujar ibu-ibu, ada harapan nak manang. Orang bolu kek, awak apa? Pais, ujar kapan bisa? Kita kada usah nang berharap menang. Kada usah berharap menang kita. Nang penting kita ikut berteritikasi. Ikut meramaikan begitu. Akhirnya hari ditentukan beulai. Sudah hendak dinilai, masing-masing datang. Yang bolokek datang dengan merasa bangga. Akulah nang paling hebat. Kenapa? Dasar hebat. Bolokek. Yang satu, akulah merasa hebat. Kenapa? Dasar hebat. Bolu serang samut. Bisa berlubang-lubang dalam kulit. Nang satu merasa hebat karena
kuih bingka, udah sahibat bang. Pais belum datang. Kenapa Pais kada datang? Karena mantar pada tunjulan. Oja inur ikam aja mahai mantar. Oja imo, ja imah, jak ada parlo suruh ijo atau mantar. Akhirnya batu tunjulan terpaksa bini aruh Haji Adul mantar. Mantar langsung bulik, janang juri, siapa ampun Pais, dia ada ngakunya. Sekalinya anak menilai, turun angin kencang turun, memukul kuih nang ada di situ, habis kuih tertutup debu. Yang selamat Pais cuma lagi. Nah, akhirnya yang dapat juara Pais. Sehebat apapun kita, kalau merasa hebat sia-sia. Makanya nih obat hati, mengenang sidin, beramal ibadah. Hebatnya sidin, kada mungkin kita bisa merasa hebat. Jauh hebat sidin kada paparkan. Harismanya, dipandangnya, sampai weh ini gambar sidin ada di mana-mana. Tuh ada gambar sidin. Ulun melihat ada juga gambar ulun deh. Nah, kada sama. Macam mana? Itu tanda ulama warasatul anbiya. Supaya kita ini jangan sombong, kita ini jangan merasa hebat. Kita mencintai guru kita. Kita berusaha meletakkan guru di hati kita hidup nih. Karena tadi sudah dibacakan pandangan guru yang sudah wafat nang warasatul anbiya lebih tajam daripada waktu hidup. Makanya di kampung itu makamnya ada, itu lebih hebat daripada waktu sidin hidup. Makanya begitu haulnya kita dapat melihat, kami melihat di TV aja bang, melihat di YouTube kada hadir seorang, tapi kawan-kawan kami tulakan ke sini acara haulnya itu jutaan orang yang datang. Itu kan lebih hebat daripada beliau masih ada. Sidin ada hebatnya luar biasa, tapi setelah wafat itu pandangan sidin lebih tajam. Kita kumpul di sini mengingat beliau, beliau tahu. Makanya kita meletakkan beliau di hati kita agar kita ini ada di hati beliau. Karena kalau kita ini ada di hati guru, dijamin berakah. Sidin berkisah, ulun tak lihat di YouTube-nya. Dulu ada bibini hendak meletakkan dirinya di hati gurunya, hendak meletakkan dirinya di hati orang soleh. Datang bibini ini ke rumah orang soleh membawa sapu tangan, cuman bulik sapu tangan ditinggalnya. Lalu guru ini melihat ada sapu tangan, nah uji sidin sapu tangan bibini tadi hendak dibulikakan kemana, bahari kada ada bisi HP. Mohon ini kan tinggal bakuir HP aja lagi, nah bisa dihubungi. Sekalinya diandak sidin di atas, nang kada terjangkau oleh anak-anak, supaya kaina bila bibini itu datang mengambil di julung. Sekalinya hari-hari menunggu kada datang. Jadi orang soleh tadi apabila tih ke sapu tangan tuh kegenangan di bibini itu. Besok tih pulang kegenangan pulang. Akhirnya bibini itu jasidin diangkat Allah jadi wali kutub. Kenapa? Inya dapat meletakkan dirinya di hati gurunya. Maka kalau kita nih hendak diri kita di hati guru, kita berdahulu mendak guru di hati kita. Kalau sudah guru ada di hati kita, ujian Nabi, inna minan nas unasan yadkhulunal jannata majjanan. Sesungguhnya umat manusia nanti pada hari kiamat ada yang masuk surga majjanan secara cuma-cuma. Menurut hitung-hitungan amal tipis, kenapa dosa masa lalu banyak. Memang wah ini baik, tapi halam tuh banyak banget dosanya. Masa lalunya kebanyakan 4-5 bakul besitu. Nah, ini kalau ditimbang berat nih, mesti dihisap dulu. Tapi kok kenapa langsung masuk surga? Lalu sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka? Oh ya Nabi, man kana fi qalbihi min hubbil ulama. Orang yang di hatinya menaruh ulama itu ada di hatinya. Di hatinya ada cinta kepada ulama. Maka apabila kita menyayangi, mencintai ulama, maka nanti bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Karena setiap kita ini bertahan masuk surga dengan rahmat Allah. Ada kau mengandalkan amal semata, ada kawa. Iblis tuh harap pada kita beramal, tapi kada bisa mengandalkan amal, dilaknat.
Makanya rahmat Allah cuman inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah selalu datang kepada orang yang berbuat kebaikan. Maka kebaikan kita malam ini yang kita lakukan nih mudah-mudahan ini menjadikan sebab Allah turunkan rahmat. Amin. Kita kada boleh putus asa mengharap rahmat Allah. Sekalipun bagaimana masa lalu kita, jangan kalah dengan orang bekabun. Orang bekabun tuh kada pernah putus asa sidin. Tanam sidin kelapa habis matian dimakan babi. Tahun dudi tanam dinai pulang habis matian kena kemarau. Tahun dudi tanamnya lagi habis matian kena banjir. Tahun dudi tanamnya pulang akhirnya yang menanam matian. Itu orang bekabun sampai ke mati kada pernah. Maka kita mengharap rahmat Allah agar kita bersama guru kita di dalam surga. Jangan pernah putus asa. Makanya setiap tahun kita mengadakan mengingat syair tadi dibaca, mengingat guru kita, apalagi kita bacakan tahlil, dikirimkan ke beliau. Beliau itu sudah banyak sangu, tapi kenapa kita kirimi? Itu ibarat banyu nih, ibarat cawan nih kan panuh. Kalau panuh nih kalau ditambahi banyunya limpas, limpasnya kemana? Ke kita yang menuang. Nah sidin banyak amal dah kita kirimi, limpas kemana limpasnya? Kepada kita. Jadi kalau kita mengirimi sidin, manfaatnya, rahmatnya, berkahnya kembali kepada kita. Inilah tujuan kita hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat banyak manfaatnya. Amin. Allahumma amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan. Tahan lagi.